Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan karya seni lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang dibuat oleh Raden Saleh. Saya Alfi Azmunafa. Saya Desita Putri. Saya Zulatina Zifaulia. Jadi sejarahnya itu, kegigihan Pangeran Diponegoro membuat musuh kewalahan, sehingga Belanda melakukan berbagai cara untuk dapat menangkap Pangeran Diponegoro. Salah satunya, Belanda melakukan tipu muslihat yang berakhir dengan penangkapan Pangeran Diponegoro pada 28 Maret 1830. Peristiwa ini terjadi di Magelang setelah Pangeran Diponegoro terbujuk rayu oleh Belanda. Pangeran Diponegoro dijanjikan untuk perundingan dalam rangka negosiasi akhir dari pertikaian. Namun yang terjadi, Pangeran Diponegoro malah ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Makassar. Nah, jadi setelah berakhirnya Perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro dan Belanda akhirnya melakukan negosiasi. Tapi di dalam negosiasi tersebut, Pangeran Diponegoro malah ditipu dan ditangkap. Perkembangannya, jadi lukisan tersebut dihadiahkan kepada Raja William III dari Belanda. Saleh mengatakan bahwa ini adalah sebuah tanda terima kasih karena pemerintah Belanda telah membayar pendidikannya di Eropa selama hampir 23 tahun. Setelah beberapa tahun disimpan di sana Den Haag, penangkapan Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Brondik, sebuah rumah dari para veteran militer kolonial Kerajaan Belanda. Pada 1978, Yayasan Oranje Nassau memutuskan agar karya tersebut dikirim ke pemerintah Indonesia. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Kebudayaan tahun 1969. Penangkapan Pangeran Diponegoro awalnya disimpan di Museum Nasional bersama dengan artefak-artefak lainnya dari Perang Jawa hingga awal 1980-an. Pada 2005, lukisan tersebut disimpan di Museum Istana Negara. Perubahan. Pada sekitar awal 1970-an, penangkapan Pangeran Diponegoro diberi beberapa restorasi, termasuk pemolesan baru, dalam rangka melindungi lukisan tersebut dari kerusakan beserta nilai sejarahnya. Pada tahun 2012, Goethe Institute dan Yayasan Arsari Jojo Dikusumo meminta agar penangkapan Pangeran Diponegoro direstorasi oleh investor Suhansne Endras dari Korn Group. Ini dimulai dengan sebuah pembersihan tak lama sebelum lukisan disimpan dalam Galeri Nasional Indonesia. Disusul dengan sebuah analisis dari komposisi pemolesannya, yaitu memperbolehkan untuk dihapus. Karya tersebut kemudian diberi garis batas di atas kanvas dan kemudian diwadahi ulang. Pada akhirnya, kerusakan lukisan tersebut diperbaiki dengan cat air setelah ditambahkan lapisan pemolesan baru. Nah, temanya itu adalah balas dengan karya. Jadi, penggambaran Raden Saleh bukanlah satu-satunya lukisan dari penangkapan Pangeran Diponegoro. Versi sebelumnya sudah dibuat oleh Pineman, yaitu dengan tema penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal Lecoq. Ketimbang seorang pria yang pemarah dan keras, Pineman menampilkan seorang Diponegoro yang penurut dan terpukul, berdiri lebih rendah ketimbang penangkapannya, dan secara simbolik kurang memiliki kekuatan. Secara keseluruhan, lukisan Pineman mengasingkan Diponegoro ini dilakukan demi kebaikan untuk Jawa. Pengarang Susi Brodsky menyebut karya Pineman maupun Saleh sebagai dua lukisan sejarah terkenal dari Hindia Belanda. Jadi di sini waktu penangkapan Pangeran Diponegoro diabadikan menjadi dua karya seni lukis, yang satu dari Raden Saleh dan yang satu dari Pineman. Kita di sini bisa lihat kalau dua lukisan ini adalah dari dua perspektif yang berbeda. Yang satu Raden Saleh, karya anak bangsa, dan yang satunya lagi Pineman. Uniknya sendiri, Pineman ini belum pernah menginjakan kaki ke tanah Jawa. Jadi dia tuh nulis ini berdasarkan sumber-sumbernya dari Jenderal Lecoq. Berbeda juga dengan lukisan Raden Saleh. Pineman sendiri ini ditugaskan sendiri oleh Jenderal Lecoq langsung untuk membuat lukisan.
Nah, di sini kita bisa dilihat Pineman menggambarkan orang-orang Jawa itu mirip dengan orang-orang Arab karena dia belum pernah nginjekin kaki ke tanah air. Di sini kita lihat Raden Saleh dengan tatapan kosong dan berdiri di bawah Jenderal de Kock. Seakan-akan Jenderal de Kock itu kayak mempunyai kontrol yang penuh terhadap Raden Saleh, terhadap Pangeran Diponegoro. Berbeda dengan Raden Saleh yang menggambarkan Pangeran Diponegoro itu dengan kepala mendongak ke atas seakan menantang dan tangan mengepal dan tangan kirinya berusaha menenangkan istrinya. Setelah itu kita bisa lihat simbolik lampu. Di sini kan lampu tuh disimbolikan dengan ide kecerdasan. Di sini Pineman menempatkan simbolik lampu itu kepada Jenderal de Kock. Tapi Raden Saleh mengulangi mereka ulang simbolik lampu ini kepada Pangeran Diponegoro. Seakan-akan berkata kalau seseorang yang pintar di situ bukan Jenderal de Kock, tapi Pangeran Diponegoro. Nah, Raden Saleh juga di sini membuat postur tubuh orang-orang Belanda itu tidak proporsional dan memiliki kepala yang besar. Kepala yang besar kita tahu adalah simbol keegoisan dan besar kepala. Kita lihat di lukisan Pineman, gestur tangan Jenderal de Kock seakan-akan memerintahkan Raden Saleh dan terlihat angkuh. Tapi bisa lihat juga di sini gestur tangan Jenderal de Kock seakan-akan untuk mempersilahkan Pangeran Diponegoro untuk menaiki kereta kuda. Dilihat dari dua judul lukisannya pun sudah berbeda. Penangkapan Pangeran Diponegoro dan penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock. Penangkapan dan penyerahan tentu dua makna yang berbeda. Penangkapan itu kayak terjadi sebuah kecurangan, sedangkan penyerahan itu artinya mengakui kekalahan. Di sini juga Raden Saleh mengimplementasikan dirinya, tidak hanya satu, tapi tiga. Kita bisa lihat yang dari ujung sebelah kanan, Raden Saleh seperti melihat yang depannya itu bertanya dan yang ketiganya itu berduka, seakan-akan menggambarkan perasaan seorang pelukis pada saat waktu kejadian. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.